kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana yang menggunakan data DB4O ya. Oke, pertama saya akan menggunakan source code dari buku ini ya, buku Apres DB4O Definition Guide to DB4O. Sini sudah ada source code-nya. Source code-nya ibaratnya adalah tabelnya. Jadi ini class person. Di dalam class person itu ada variable name, kemudian age. Lalu di sini adalah constructor ya, constructor untuk membentuk objek dari class person ini. Dengan constructor person ini kita bisa langsung membuat objek yang diisi langsung dengan name dan age, langsung masuk ke dalam this name dan this age-nya. Kemudian di sini adalah metode untuk mendapatkan data age dari class person, yaitu return this age ya. Jadi tadi parameter-parameter yang langsung masuk ke dalam this name dan this age itu bisa ditampilkan atau diambil, diretrieve dengan ini ya, get age. Kemudian set age ini untuk mengisi atau mengupdate nilai value pada age-nya. Jadi age-nya bisa diupdate langsung, parameter value itu mengisikan this age-nya, mengisi atau this age diassign dengan value ya. Kemudian get name juga untuk meretrieve data name dari this name. Kemudian set name untuk mengisikan parameter value ke dalam this name. Dan ini string to string ini akan mengembalikan atau meretrieve nilai string dari ini ya, yang direturnkan yaitu tanda ini, tanda kurung siku. Kemudian di sini adalah this name-nya. This name-nya itu sesuai dengan tipe data dari variable this name-nya. Kemudian ini sesuai dengan tipe data dari variable age-nya atau this age-nya. Nah, di sini tidak dilingkupi semikolon atau tanda petik 2 ya. Yang dilingkupi tanda petik 2 adalah yang sebelum tanda sama dengan ya. Jadi karena yang setelah tanda sama dengan yaitu underscore name dan underscore age itu sesuai dengan tipe datanya sendiri, sedangkan yang lainnya itu di-stringkan ya. Jadi tanda ini, tanda kurung kerawal itu di-stringkan sehingga dia akan mengembalikan dalam bentuk string semuanya. Oke, kemudian ini kita copy ya, kita copy untuk kita masukkan ke NetBeans. Oh ya, sebelumnya NetBeans kita setting dulu, kita membuat project yang akan menggunakan ini ya, library DB4O ya. Terlebih dahulu kita download library DB4O. New project, kemudian Java application. Ya, saya berikan nama ini ya, projectnya. Nah, terus di sini library-nya kita taruh jar. Ya, setelah Anda download itu jar dari library dari DB4O, kemudian Anda ambil yang ini. Kemudian juga apabila kita akan menggunakan native query, kita juga ambil library yang ini ya. Oke, nah sekarang kita copy-kan. Oke, setelah kita copy, kita coba buat kelas baru namanya person ya, karena tadi kelas yang dari source code ini namanya person ya. Kita buat kelas baru namanya person. Kemudian sudah kita simpan. Lalu kita cari main-nya ya, main string arts-nya untuk mengakses. Jadi jangan lupa nanti ketika kita menyimpan, kita siapkan dulu open file yaitu dalam format YAML ya. Itu sebagai ibaratnya adalah file database-nya. Jadi semua objek yang tersimpan akan tersimpan di dalam
file.yap ini. Ini adalah ekstensi khusus untuk DB4O ya, database DB4O. Kalau misalkan kita tidak memberikan path ya c.2/ itu berarti otomatis nanti file.yap-nya itu akan masuk ke dalam folder netbin project kita. Jadi kalau kita tidak memberikan path ini, misalkan kita langsung menuliskan petik mydb.yap petik ya, itu mydb akan masuk ke netbin project kita. Netbin project pada coba db4o 2 tadi. Mana ini yang source code. Nah, kita akan coba yang mainnya complete ya, ini ya, complete example. Nah, ini masih yang contoh sederhana ya. Ini yang C#, kemudian ini netbinnya. Jadi karena kita menggunakan versi db4o yang terbaru, db4o nya 8 ya, ini ada yang perlu kita ubah. Nah, di sini set itu kan melakukan penyimpanan objek person namanya Gandhi dengan usia 79. Set ini tidak ada di dalam db4o yang versi 8. Adanya adalah store ya. Jadi nanti db.store. Kemudian nah ini get ini itu maksudnya retrieve, itu ada pada fungsi get ini adalah db4o yang lama, library db4o yang lama. Yang baru itu menggunakan query by example ya, query by example kemudian kurung buka diikuti dengan nama objeknya, maka dia akan mengambil semua objek-objek yang berada dalam kelas person ini dengan cara seperti ini ya. Jadi ini menyimpan person yang namanya Gandhi usia 79, kemudian objek set db_get person. Nah, semua yang tersimpan di dalam person itu di retrieve ya. Nah, hasil retrieve-nya itu result itu ditampilkan ya. Jadi list result itu fungsi untuk menampilkan hasil query ya. Di sini sudah dibuat list result-nya itu berupa parameternya objek. Jadi result di sini adalah diisi dengan instansiasi dari objek set ya, yang namanya result. Nah, result itu adalah hasil dari db_get atau db_get ya. Nah, setelah itu kemudian diiterasi selama result masih memiliki link dengan data berikutnya, maka tampilkan. Kemudian sampai tidak ada data berikutnya, sampai hash next-nya sudah tidak true ya, dia akan berhenti. Kemudian ini set age, ini adalah fungsi di dalam person-nya yang tadi ya, set age. Nah, di sini ada set age, jadi mengisikan nilai value ke dalam this age atau umur pada kelas person. Kemudian ini disimpan ke dalam, nanti saya tidak akan menggunakan ini ya, supaya complete.yap-nya itu munculnya di netbin project. Kalau ini nanti munculnya di drive C ya, jadi kita hilangkan. Oke, kita copy dulu. Nah, kita kopikan, kita paste di sini. Nah, ini oleh Java disarankan pakai import library ini. Coba db4o 2. Nah, ini kita sesuaikan kelasnya.
package-nya kita betulkan dulu ya. Package-nya coba db4, ya sudah, tinggal ini. Nama kelasnya coba D-nya kecil, Java itu case sensitif. Sudah ya. Terus, nah ini kalau di sini db-nya itu set ya, kita ganti store. Coba kalau set dia nggak mau dia. Ya, dia nggak mau ya. Jadi kita ganti yang ada di dalam db4o 8 versi 8. Nah, ini adanya query by example rollback store. Nah, store ini itu yang set, itulah store itu. Kita ganti yang store. Nah, ini tadi komplit ya namanya ya. Kita ganti aja komplit, atau misalkan orang gitu aja lah, orang yap ya. Jadi nanti file yap ini akan menyimpan rekaman database yang dibentuk dari objek-objek ya. Ini kelihatannya udah bisa. Nah, kita coba dulu bahas line by line. Kalau dari bukunya itu 0 itu silent, 3 itu load ya. Jadi mungkin ini adalah message level di dalam, mungkin di dalam Java virtual machine-nya ya. Saya juga kurang mengerti ini, tapi ya tanpa ini sebenarnya bisa ya, tanpa message level. Kemudian di sini open file ada garisnya itu karena library db4o yang di sini tidak ada Java dokumentasinya ya. Tidak ada Java dokumentasinya, sehingga dia bisa digunakan fungsinya tapi nggak ada keterangannya gitu. Java doc not found ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa. Kemudian ini metode main. Jadi kalau tidak ada metode main maka tidak bisa dieksekusi ya. Syarat supaya file Java bisa dieksekusi harus ada static void main string args-nya. Kemudian di sini adalah instruksi untuk mengeksekusinya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu new file orang.yap delete ya. Kalau ada nama file.yap atau file database dari db4o namanya orang ini, di delete dulu. Kemudian kita bangun yang baru ya. Kita bangun yang baru, objek container db diisi dengan orang.yap. Jadi kita membangun yang baru ya, database yang baru orang.yap. Kemudian try ini biasanya ada try catch dan try finally ya. Tapi ini langsung try finally. Jadi ini try, kemudian db sebagai instan dari objek container, dia melakukan penyimpanan ya, menyimpan new person tadi. Berarti kalau langsung dipanggil new person, dia manggil constructor untuk menyimpan objek yang langsung diisi dengan nama dan umurnya ya. Karena constructor tadi yang di sini untuk bisa menyimpan objek dari kelas person itu harus langsung diisikan parameternya ini ya. Ini disimpan di sini. Kemudian kita membangun lagi objek dari kelas object set ya, result namanya. Kemudian nah ini harusnya result. Oh ya, benar-benar. Jadi object set result ini menampung ini tadi objek container db, dia melakukan query dengan constraint-nya yaitu seluruh objek dari person. Jadi isinya objek person itu apa saja? Nah, ini isinya yang sudah disimpankan ini, ada Gandhi, ada Lincoln. Nah, dia nanti akan ditampilkan oleh fungsi list result ini ya. Fungsi list result tadi sudah kita bahas ya. Kemudian di sini kita membuat objek lagi p person new person. Lalu person ini kita set namanya Gandhi. Jadi Gandhi sudah masuk ke dalam this name-nya objek person. Ini objek yang baru lagi namanya p ya. Jadi this object atau this objek yang namanya p sebagai turunan dari person itu kita isi dengan Gandhi. Lalu di sini objek set result 2 itu query by example. Nah, itu semua yang ada pada p. Karena p itu objek baru dan dia baru di sini Gandhi, maka yang ini nanti akan muncul Gandhi yang namanya Gandhi. Kemudian P2 ini di set age 90, berarti Gandhi dikasih data umur 90 ya.
Kemudian result 2 itu ini yang masih menampung dari ganti tadi, reset ya, di reset, diperbaharui, kemudian tampilkan result 2. Kemudian di sini db delete p2 itu menghapus, kemudian ini result 3 ya. Result 3 itu query new person, itu pastinya adalah data-data yang belum terhapus ya. Di sini db query new person, semua data person ditampilkan, berarti yang belum dihapus get all, semua tampilkan dari personnya. Oke, kita coba kita jalankan sekarang. Ada yang salah, mungkin ada yang kurang. Resultnya. Kita coba ANT dan plotnya kita sertakan dulu. ANT kemudian plot. Oh ya, jadi ada pengaruhnya ya. Setelah